warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Daryati dari kelas 8D PGSD Universitas Lambung Mangkurat. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang pendidikan inklusi dengan tema anak berkebutuhan khusus juga bisa berhasil dan sukses. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosionalnya yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak lain yang seusia dengannya. Data Biro Pusat Statistik pada tahun 2017 mencatat dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus, hanya 18% yang mendapat layanan pendidikan inklusi. Nah, dari 18% tersebut, terdapat 115.000 anak yang bersekolah di sekolah luar biasa dan 299.000 lainnya bersekolah di sekolah reguler pelaksana pendidikan inklusi yang ditunjuk oleh pemerintah. Masyarakat jangan sampai meremehkan dan memandang lemah para ABK tersebut. Sebaliknya, ABK juga harus bangkit untuk menunjukkan kelebihan yang mereka miliki dengan menghasilkan karya-karya yang bermanfaat. Nah, berikut ini saya akan menyebutkan beberapa ABK yang berhasil dan sukses. Yang pertama, ada Maria Clara Yubelia Sidarta. Ia didiagnosa oleh dokter mengalami gifted dan memperoleh tantangan berupa kesulitan dalam berkomunikasi. Namun, Tuhan selalu Maha Adil. Ia diberikan suatu keistimewaan menjadi anak yang jenius yang memiliki IQ sebesar 145. Pada tahun 2019 lalu, Maria lulus sebagai alumni Universitas Negeri Yogyakarta sebagai lulusan termuda dengan menyabet IPK sebesar 3,76. Wow, luar biasa sekali. Di balik kesuksesan Maria tidak lepas dari peran orang tuanya yang senantiasa mendukungnya dalam berjuang selama ini. Bahkan, ibu dari Maria ini sampai mengambil pendidikan S2 program pendidikan luar biasa di universitas yang sama dengan Maria demi terus bisa mendampingi serta memahami karakteristik dari putrinya. Hebat sekali ya. Yang kedua, ada Oscar Yura Dompas. Ia merupakan putra sulung dari pasangan Alan Jeffrey Dompas dan Putri Ira Hairani pada 11 April 1990. Ia masuk ke dalam rekor muri sebagai penulis berkebutuhan khusus yang sukses menulis buku berbahasa Inggris. Karya-karya dari Oscar antara lain Autistic Journey, The Life of the Autistic, Kid Who Never Give Up, dan Menaklukkan Autis, yang membuat nama pemuda ini semakin terkenal. Sang ibu dengan sabar memberikan Oscar perhatian dan kasih sayang sehingga ia berhasil menjadi mahasiswa aktif bahasa Inggris Universitas Atmajaya dengan IPK yang memuaskan. Yang ketiga, Stephanie Handoyo. Gadis yang lahir pada 5 November 1991 ini merupakan anak penderita Down syndrome yang berhasil memecahkan rekor muri sebagai pemain piano yang mampu membawakan 22 lagu berturut-turut serta sebagai pembawa obor Olimpiade London 2012. Selain itu, jejak prestasi Stephanie sudah tergores dari sejumlah deretan piala penghargaan, mulai dari juara 1 di bidang renang gaya dada 50 meter, olahraga nasional spesial Olimpik Indonesia tahun 2010, dan juga renang gaya dada 50 meter Special Olympic World Summer Games 2011 Athena. Bahkan pada usia 12 tahun, ia berhasil meraih juara 1 pada kejuaraan Porkada. Luar biasa sekali ya. Yang keempat, Rafiera Novitasari. Putri kelahiran 30 Oktober 1993 merupakan anak penderita Down syndrome yang berhasil mendapatkan medali perunggu renang 100 meter gaya dada pada kejuaraan renang internasional di Canberra, Australia pada tanggal 11-13 April tahun 2008. Kemampuan renangnya sudah sangat menonjol sejak kecil dibandingkan dengan anak cacat lainnya. Nah, sadar akan bakat yang dimiliki oleh sang anak,
Orang tuanya kemudian memfasilitasinya dengan latihan renang seminggu 2 kali di Klub Saina Special Olympic Indonesia di Sunter, Jakarta. Nah, derita yang dialami oleh Rafiera tidak pernah terbayangkan sebelumnya, dan bahkan selama 3 tahun, kedua orang tuanya tidak pernah bisa menerima kehadirannya. Hingga akhirnya ia disekolahkan di sekolah luar biasa di Nugrahita, Kemayoran, Jakarta. Bahkan ketika ia menginjak kelas 2 SMP, di luar dugaan terjadi. Gadis ini bahkan mematahkan ramalan dokter dengan tiba-tiba bisa menulis, membaca, dan berhitung. Yang kelima ada Habibie Afsyar. Ia merupakan putra kelahiran Jakarta pada 6 Januari 1988. Ia bukanlah penyandang cacat fisik sejak lahir, namun sebuah penyakit bernama muscular dystrophy yang perlahan-lahan merenggut fungsi motorik tubuh Habibie, sehingga ia mulai tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Habibie adalah sosok internet marketing yang sukses menghasilkan duit di dunia maya. Awal dirinya mengenal dunia internet adalah ketika ibunya mengajak Habibie mengikuti kursus di Singapura. Meski awalnya Habibie ini sempat menolak, namun akhirnya sang ibu berhasil meyakinkan putra bungsunya untuk belajar marketing dan hidup secara mandiri. Dengan tekun, Habibie terus berusaha hingga nilai komersilnya meningkat, mulai dari 124 US dollar, 500 US dollar, 1000 US dollar, bahkan mencapai 2000 US dollar. Penghasilan dari Amazon tersebut kemudian ia gunakan untuk mengikuti berbagai kursus lain seperti Dr. Pim dan Indonesia Bootcamp. Saat ini, Habibie sudah berhasil menerbitkan e-book Panduan Sukses dari Amazon, membuat situs jual beli properti, dan menjadi trainer di acara seminar E-Profit Matrix bersama sang guru Swandi Chow. Yang keenam, Ade Wonder Irawan. Dia adalah seorang pianis tunanetra kelas dunia yang lahir di Colchester, Inggris pada 15 Januari 1994. Pemuda berwajah tampan dan bertubuh atletis ini lahir dengan potensi yang sangat besar. Kepiawaiannya telah diakui oleh para master pianis di dunia. Ade terlahir sebagai tunanetra dari keluarga Irwan Subagio dan Endang Irawan. Meski tergolong pendiam, namun hal ini berbanding terbalik ketika ia berada di depan piano. Ia berubah menjadi pemuda yang ekspresif dan energik memainkan jari jemarinya di atas deretan tuts piano. Ternyata Ade sudah mulai mengenal musik sejak usianya menginjak 3 tahun dan sering memainkan piano mainan miliknya. Dari situlah awal bakat bermain piano muncul. Itu tadi beberapa contoh bahwa anak berkebutuhan khusus juga bisa berhasil dan sukses apabila ia mampu memaksimalkan kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki olehnya. Hal tersebut dapat kita jadikan sebagai acuan untuk terus mendampingi dan memberikan semangat kepada ABK yang ada di sekitar kita. Karena pada hakikatnya kita semua sama. Tidak ada yang membedakan kita di mata Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada dasarnya setiap anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan guna mengembangkan potensi dirinya secara maksimal tanpa terkecuali untuk anak berkebutuhan khusus. Tidak perlu merasa iri dan minder karena setiap sesuatu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk itu, mari kita dampingi mereka, berikan motivasi kepada mereka, serta berikan kasih sayang dan perhatian yang lebih untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki agar mereka dapat berhasil dan juga sukses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.